ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Masih pembahasan di pasal ke-8 bab ke-4, yaitu hukum bergabung dengan kelompok-kelompok ilhad ya, dan bergabung dengan partai-partai jahiliyah atau al-ahzab al-jahiliyah. Kita sampai kepada halaman 130, yaitu tentang al-intima lil ahzab al-jahiliyah wal qawmiyat al-unsuriyah. Kata Syaikh Fauzan hafizahullah taala, bergabung dengan partai-partai jahiliyah, baik itu yang mengusung fanatik kekauman, baik kekauman berdasarkan suku, bangsa dan yang semisalnya, huwa aidan kufrun wa riddatun an dinil Islam. Maka ini juga merupakan kekufuran dan bentuk riddah, bentuk kemurtadan dari dinul Islam. Kata beliau, li'anna al-Islam yarfudu al-asabiyat wan nu'arat al-jahiliyah. Dikarenakan Islam menolak al-asabiyat, fanatik kesukuan, asabiyat, fanatik kesukuan atau kekauman. Dan Islam menolak kebanggaan yang dasarnya adalah kejahiliahan. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, yaitu dari laki-laki dan perempuan. Maksudnya min Adam wa Hawa, dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, maka ayat ini menolak fanatik kesukuan atau kekauman, atau fanatik-fanatik yang bukan landasannya dinul Islam. Dan patokan kebaikan seseorang itu adalah landasannya takwa, bukan ras, bukan karena suku, atau bukan karena perkara-perkara lainnya, tapi adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan termasuk bagian dari kami, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdakwah mengajak kepada asabiyah. Jadi bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada asabiyah, yaitu fanatik kekauman.
Wa laysa minna man qatala 'ala asabiyyah. Dan bukanlah termasuk golongan kami orang yang berperang dasarnya asabiyah. Ya. Maka ketika kita misalkan berperang dasarnya karena asabiyah, karena kesukuan, ya, karena kekauman, maka itu bukan fisabilillah, tidak dianggap fisabilillah. Dan yang dianggap fisabilillah itu litakuna kalimatullahi al-ulya, ketika bertempur untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa fisabilillah, maka itu dikatakan fisabilillah. Nah, wa laysa minna man ghadiba li asabiyyatin, dan bukan juga golongan kami orang yang marah karena landasan asabiyah, fanatik kekauman. Salah satu contoh adalah ketika terjadi pertempuran Yamamah. Pertempuran Yamamah, pertempuran antara siapa dan siapa, ada apa? Hah? Hah? Tadi ya, pertempuran antara pasukan Abu Bakar yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid bersama Musailamah al-Kadzdzab. Ini kaum muslimin dengan murtadun, kaum muslimin dengan kelompok yang murtad yang mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Nah, maka di antara pengikut Musailamah ada yang membela Musailamah, itu dasarnya asabiyah. Bukan dasar Musailamah itu benar-benar. Ya, tapi dasarnya karena Musailamah sewilayah, sekabilah dengan saya bela dia atas sesuatu hal tersebut. Ya. Jadi di antara mereka ada yang mengatakan asyhadu bi anna Muhammadan haqqun, kata dia, aku bersaksi bahwasanya Muhammad dialah yang benar. Kata kaum Musailamah ini, wal Musailamah kadzdzab, dan Musailamah itu memang pendusta. Ya. Nah, tapi kata dia, akan tetapi, ya. Jadi dia mengatakan asyhadu anna Muhammad shadiqan, anna Muhammadan shadiqun. Aku bersaksi bahwa Muhammad shadiqun, benar dia. Wal Musailamah kadzdzab, dan Musailamah kadzdzab. Nah, kemudian kata orang-orang ini mengatakan lakin, ya, kadzdzabur Rabi'ah khairun min shadiqil mudhar. Akan tetapi kadzdzab punya keturunan Rabi'ah, ini fanatik kekabilahan, lebih baik atau lebih aku bela daripada jujurnya kabilahmu Mudhar. Nah, kabilah Mudhar itu kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Dia tahu Musailamah itu di atas kebatilan, tapi ini kan satu kabilah sama saya. Ya, saya harus membela kabilah saya. Itu asabiyah. Itu yang dimaksud dengan asabiyah. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, inna Allah qad azhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa fakhraha bil abad, wa innama huwa mu'minun taqi aw fajirun syaqi, an-nasu banu Adam, wa Adam khuliqa min turab, wala fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kebanggaan yang bersifat jahiliyah, ya, berbangga-bangga dengan kejahiliahan, dan kebanggaan kalian terhadap moyang-moyang kalian, ya, dihilangkan oleh Islam. Ditambah di antara bentuk kejahiliahan al-fakhru bil ansab, yaitu bangga dengan garis keturunan, yang menyombongkan, membanggakan garis keturunan. Itu termasuk di antara bentuk kejahiliahan. Ya. Innama huwa mu'minun taqi. Ya. Maka yang menjadi patokan adalah apakah dia mukmin yang bertakwa, atau fajirun syaqi, atau orang fajir yang binasa. Ya. An-nasu banu Adam. Manusia pada dasarnya adalah keturunan Adam. Wa Adam khuliqa min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi pada dasarnya manusia semuanya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan sesungguhnya manusia, ya, setelah nasabnya, artinya apa? Nasabnya sampai semuanya kepada Nabi Adam. Ya. Baik. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Wala fadla li Arabiyyin wal ajami. Jadi tidak ada keutamaan bagi Arabi atau ajami non Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ya, kecuali dengan ketakwaan. Maka keutamaan seseorang itu adalah dengan ketakwaan. Sebagai salah satu contoh, Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dari mana dia? Dari Bukhara, bukan Arab. Dia bukan Arab, tapi dia mulia. Dia mendapatkan tempat di hati umat Islam. Ya. Abu Dawud sama, bukan orang Arab, orang Sijistan. Ya. Imam Muslim Naisabur. Ya. Imam Muslim Naisabur. Yang orang Arab, Imam Syafi'i, ya, Arabnya Quraisy. Imam Syafi'i Quraisy. Imam Malik Madinah, ya. Orang Madinah. Ya, banyak ulama-ulama dari Arab juga. Tapi banyak juga ulama-ulama yang dia namanya harum, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka bukan Arab. Abu Jahal Arab dia. Abu Jahal Arab. Abu Lahab Arab, Quraisy. Satu nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak bertakwa. Ya, kenapa? Man bati'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Orang yang lambat amalnya tidak akan dijadikan cepat dengan nasabnya. Jadi nasab ini tidak akan berpengaruh kalau tidak didasari dengan ketakwaan. Ya, sehingga kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Rasul, ya, dan dia mengatakan saya ini keturunan Rasul, surga sudah jaminan saya kan sudah dijamin. Ya, antum keturunan keberapa kalau dia? Ya, yang paling dekat aja dengan Nabi gak selamat siapa? Abu Thalib. Dekat mana antum sama Abu Thalib? Ya, secara nasab dekat mana dia dengan Abu Thalib? Ya, dekat mana dia dengan Abu Lahab? Sisi nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mempengaruhi adalah ketakwaan. Ya. Dan kita diwajibkan
mencintai ahlul bait dan menghormati ahlul bait, ya, maka diikat dengan apa? In kanu muttaqin, kalau mereka bertakwa. Ya, kalau ahlul bait mereka bertakwa, ya kita lebihkan, ya, dibanding selain ahlul bait, seperti itu. Nah, wa hadhihi hizbiyat tufarriqul muslimin. Ya, maka hizbiyat ini, ya, fanatik kelompok-kelompok ini, ya, atau kelompok-kelompok yang tidak didasari dengan Islam ini, ya, partai-partai yang tidak didasari dengan Islam ini, tufarriqul muslimin, ini memecah belah kaum muslimin. Wallahu qad amara bil ijtima' wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk ijtima', untuk bersatu dan berta'awun. Saling tolong-menolong di atas apa? 'Alal birri wat taqwa. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa nahaa 'anil tafarruq wal ikhtilaf, dan melarang dari tafarruq, berpecah dan berikhtilaf, berselisih. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah dengan nikmat Allah yang Allah berikan atas kalian tatkala kalian bermusuh-musuhan, yaitu ketika kaum Ansar, kabilah Aus dan Khazraj itu bermusuh-musuhan. Apa dasarnya? Fanatik kabilah atau fanatik kekauman. Mereka senantiasa bertempur, berperang. Dasarnya apa? Asabiyah. Dulunya seperti itu. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati-hati mereka dengan apa? Dengan Islam. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Ya, Aus dan Khazraj, kabilah apa? Ansar ini jadi bersaudara. Setelah sebelumnya mereka berpecah belah. Ya. Nah, Inna Allah subhanahu yuridu minna an nakuna ma hizbin wahid. Jadi yang Allah inginkan dari kita ini adalah satu kelompok, yaitu apa? Hizbullah al-muflihun, pasukan atau kelompoknya Allah yang mereka beruntung. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah soal hizbullah, kelompoknya Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, siapa hizbullah? Yang berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hizbullah yang di Libanon, bukan. Ya, itu Hizbullah. Ya, itu Hizbullah, pasukannya Lata dan Uzza. Ya, Rafidah, mereka Rafidah. Nah, bukan Hizbullah, itu Hizbul Syaitan. Nah, jadi Hizbullah siapa saja yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, itulah Hizbullah. Nah, walaupun berbeda-beda bangsanya, negaranya, walaupun tidak saling kenal, ya. Karena ketika terikat dengan tali agama Allah, ketika mereka mengharuskan untuk bersatu melawan musuh yang sama, itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bersatu. Walaupun beda suku, bangsa dan tanah air. Nah, walakinnal alam al-islami asbah ba'dama ghazzat Eropa siyasiyan wa thaqafiyan
yakhdhu li hadhihi al-'asabiyat ad-damawiyah wal jinsiyah wal wataniyah ini. Permasalahannya setelah Eropa memerangi kaum muslimin atau memerangi Islam baik secara politik dan secara thaqafahnya, ya, maka umat Islam menjadi tunduk kepada asobiyah, kepada fanatik berdasarkan tadi darah, jenis dan kebangsaan. Jadi fanatiknya berdasarkan hal tersebut. Ya. Maka kita lihat kondisinya, kita lihat, saksikan sekarang. Palestina itu kaum muslimin, Gaza itu kaum muslimin, diserang Zionis karena batasan-batasan negara tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa misalkan Mesir ngirim pasukan untuk membela Palestina karena dikotak-kotak dengan asobiyah ini, di kota-kota, ya. Atau negara-negara lain. Bisa nggak mereka misalkan ngirim pasukan? Dasarnya ini adalah kaum muslimin saudara kita, harus dibantu. Ya, kita terjajah, kaum muslimin terjajah oleh Eropa sehingga di kota-kota, dan ini melemahkan Islam. Seperti itu. Nah, maka dia mengimani hal tersebut, ya, seakan-akan itu adalah perkara yang ilmiah, hakikiyah, dan sesuatu yang ditetapkan dan realita yang tidak bisa lari darinya. Ya. Wa asbahat syu'ubuhu tandafi'u indifa'an ghariban ila ihya'i hadhihi al-'asabiyyah allati amataha al-Islam. Sehingga bangsa-bangsa ini betul-betul terdorong, ya, dengan apa? Dengan sesuatu yang sangat aneh. Terdorong untuk apa lagi? Untuk menghidupkan lagi asabiyah, fanatik kesukuan yang sudah dimatikan oleh Islam. Dihidupkan lagi, ya, fanatisme kesukuan ini. Hatta negeri-negeri Arab, ya, dihidupkan lagi fanatik kesukuan. Seperti itu. Ya. Kemudian bersenandung dengannya, menghidupkan syiar-syiar asabiyah tersebut dan berbangga-bangga dengan zamannya, ya, yang dimana zaman tersebut telah dilewati, ya, telah dilewati di atas Islam. Jadi mereka mulai mengenang-kenang lagi bukan Islam, tapi bagaimana asal muasal suku tersebut, tidak bangga lagi dengan Islam. Jadi kembali kepada kesukuannya. Ya. Wa huwa alladhi yulihul Islam ala tasmiyati bil jahiliyah. Dan itulah yang oleh Islam terus-terus disebut sebagai kejahiliahan. Ya, disebut-sebut sebagai kejahiliahan. Wa qad manna Allahu 'alal muslimin bil khuruj anha. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kaum muslimin keluar dari kejahiliahan tersebut. Wa hatsahum 'ala syukri hadhihi ni'mah. Dan Allah, ya, memerintahkan mereka itu kaum muslimin untuk bersyukur atas nikmat Islam, mengeluarkan mereka dari kejahiliahan, mengeluarkan mereka dari kefanatikan yang sifatnya jahiliyah. Wattabi minal mu'min alla yadhkuru jahiliyatan taqadama 'ahduha aw qaraba illa bimaqtin wa karahiyatin wa imti'adin wa syi'rarin. Maka tabiat seorang mukmin, tentu dia tidak akan mengenang kejahiliahan yang telah lalu masanya atau belum lama masanya, kecuali dia akan membencinya, akan tidak senang dengannya, akan marah dengannya, dan akan merinding. Ya.
merinding, merhajici gitu kan dengan kejahilian. Nah, maka hal yadhkur as-sajin al-mu'azzab alladhi yutlaqu sarahu ayyam i'tiqalihi wa ta'dibihi wa imtihani. Ya. Maka apakah orang yang tadinya dipenjara, disiksa, ya, yang sudah dibebaskan, kemudian dia mengenang masa ketika dia ditangkap, kemudian disiksa dan dihinakan, akan mengenang nggak? Maksudnya mengenang dengan kenangan indah, akan seperti itu enggak? Orang yang dia dipenjara, disiksa, dihinakan, kemudian dia bernostalgia dengan hal tersebut, kira-kira seperti itu enggak? Ya. Nah, maka tentu ya, orang muslim atau seseorang yang dipenjara, yang disiksa, ketika dia dibebaskan, maka tentu dia tidak akan mengenang ketika dia ditangkap, kemudian disiksa, dihinakan, kecuali apa? Kecuali dia akan bergetar, ketakutan, semacam trauma. Dia akan merasakan trauma dengan hal tersebut. Demikian wahal yadhkur bari min illatin syadidah tawilah asyrafa minha 'ala al-maut ayyama sukmihi illa wan kasafat balu wa tuqi'a launu. Ya. Dan tidaklah orang yang baru sembuh dari penyakit yang parah, dia sakit lama, gitu kan? Sakitnya parah. Nah, dia sakit lama, bahkan mau mati karena sakitnya tersebut, dia mati. Ya, ketika hari-hari dia menjalankan atau menjalani penyakitnya terjadi, maka dia tidak akan mengingat perkara tersebut, ya, melainkan pikirannya akan resah, ya, dan warna kulitnya akan pucat ketika dia mengingat kembali ketika dia sakit parah. Yang pasti dia tidak akan mengenang hal tersebut dengan kenangan indah. Ya. Dia akan mengenangnya dengan perasaan perasaan trauma akan hal tersebut. Nah, wal wajib an yu'lam anna hadhihi hizbiyat azab. Maka yang perlu diketahui adalah kelompok-kelompok tersebut, ya, hizbiyat tersebut ini merupakan azab, merupakan siksaan. Bagi siapa? Ba'atsallahu 'ala man a'rada 'an syar'ihi wa tanakkara li dinihi. Azab yang Allah kirimkan kepada orang yang berpaling dari syariatnya dan mengingkari agamanya, tidak mau diatur dengan Islam, sehingga bikin kelompok-kelompok jahiliyah. Tidak mau dia diatur dengan aturan Islam, sehingga bikin kelompok-kelompok berdasarkan kejahilian, mengingkari agama Allah, tidak senang dengan agama Allah. Maka Allah kirimkan azab tersebut sehingga mereka berkelompok-kelompok dengan berbagai kepentingannya, ya. Dan satu kelompok dengan yang lainnya saling berbangga-bangga dengan kelompoknya, bahkan bisa saling berperang dengan kelompok-kelompok tersebut, sebagaimana terjadi pada masa jahiliyah. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah sesungguhnya Dia Allah Maha Kuasa untuk menurunkan kepada kalian azab di atas kalian atau di bawah kaki kalian, atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok berpecah, menjadikan kalian berkelompok-kelompok. Dan Allah menimpakan kepada sebagian kalian
ya, siksaan dan sebagian yang lain, atau siksaan berdasarkan apa? Disebabkan sebagian yang lain. Ini saling perang satu sama lain, saling bertempur satu sama lain, memperjuangkan apa? Memperjuangkan kepentingan masing-masing. Nah, mereka mati di atas kepentingan masing-masing dan mati di atas kekonyolan. Ya, saling bertempur satu sama lain. Ya, mengeluarkan biaya untuk pertempuran, akan tetapi di atas kekonyolan, di atas kejahilian, ya, di atas kejahilian. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan bab Al-Uqubat dari hadis Abdullah bin Umar. Dan tidaklah para pemimpin mereka, ya, artinya selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah. Jadi selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, nah, melainkan Allah jadikan siksaan mereka dirasakan. Artinya melainkan Allah jadikan azab mereka adalah azab yang ditimbulkan di antara mereka satu sama lain. Ya, tadi saling berperang, berebut kepentingan, dan itu tentu jadi siksa bagi mereka. Mereka keluar biaya, tenaga, ya, kemudian nyawa untuk masing-masing membela kepentingannya, dan itu tidak menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan azab yang Allah turunkan, ya, kepada mereka. Ya. Kemudian inna ta'assub lil hizbiyat yusabbibu rafdal haqq alladhi ma'al akharin. Jadi fanatik dengan hizbiyat, dengan kelompok-kelompok, ini menjadikan sebab menolak kebenaran yang ada pada yang lain. Ya. Kahal Yahud alladzi qallahu fihim, seperti keadaan orang Yahudi Asabiyah, enggak mau menerima kebenaran dari yang lain. Ya, enggak mau menerima kebenaran dari yang lain. Apa yang menyebabkan Yahudi kufur? Karena Nabi bukan dari keturunan Yahudi. Karena nabinya bukan dari keturunan mereka, enggak mau. Ini namanya hizbiyat. Ini fanatik ke kelompok. Ya. Qala Allahu fihim, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan, itu kepada Al-Quran, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Qalu, mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina, kita hanya beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada kita saja. Ya, wa yakfuruna bima wara'ah, mereka mengingkari di belakang itu selain dari itu. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal itu merupakan kebenaran, ya, yang membenarkan sesuatu yang ada pada mereka. Nah. Kemudian wa kahal ahli jahiliyah alladzina rafadul haqq alladzi jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ta'assuban lima alaihi aba'uhum. Demikian juga seperti kondisi ahli jahiliyah, ya, yang mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Ta'assuban lima alaihi aba'uhum,
karena ta'assub, fanatik dengan ajaran nenek moyangnya, gak mau menerima kebenaran karena fanatik dengan ajaran nenek moyangnya. Idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab bahkan kami hanya mengikuti apa yang kami temukan, ya, di mana bapak-bapak moyang kami berada di atas ajaran tersebut. Ya, jadi nggak mau menerima kebenaran karena fanatik dengan ajaran nenek moyangnya. Dan itulah sebab Abu Thalib mati di atas kekafiran, dipancing asobiahnya oleh siapa? Abu Jahal. Kenapa Abu Thalib mati di atas kekafiran? Dipancing asobiah kejahiliahannya oleh Abu Jahal. Ya, ketika Abu Thalib sakit menjelang wafat, maka Nabi tidak pernah putus asa untuk mengajak dia kepada Islam. Walaupun secara perbuatan Abu Thalib ini banyak membela Islam, banyak membela Rasul dan kaum muslimin, ya. Namun hanya saja dia tidak mau menyatakan masuk ke dalam Islam. Apa sebabnya? Asobiyah. Apa sebabnya? Adalah sebabnya asobiyah. Ya, maka ketika Abu Thalib sakit dan dijenguk oleh Rasulullah SAW, ya Rasul, ya ammi, qul la ilaha illallah, kata Rasulullah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, ya, kalimatun uhaju laka biha indallah, suatu kalimat yang nanti aku akan membela-Mu di sisi Allah. Jadi ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang nanti aku akan membela Anda di sisi Allah. Maksudnya aku akan beri syafaat Anda di sisi Allah. Kemudian Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Oh, kamu benci ya kepada ajaran bapakmu, yaitu Abdul Muthalib. Nabi mengajarnya kepada Islam, Abu Jahal terus memancing asobiah ke kejahiliahannya, dan dia mati di atas ajaran Abdul Muthalib. Nah, Syaikh Fauzan tadi mengatakan, wa yuridu ashabu hadil hizbiyat an yaj'aluha badilatan anil Islam alladhi manna Allahu bi 'alal basyariyah. Poin. Jadi para pengikut hizbiyat tadi, partai-partai jahiliyah tadi, mereka ingin menjadikan partainya sebagai ganti dari Islam. Ingat, orang Islam itu sudah tidak lagi iltizam, tidak lagi berpegang dengan agamanya, ya, walaupun berpegang hanya sifatnya seremonial saja, ideologinya enggak. Jadi mereka ingin menjadikan partai-partai kejahilian tersebut sebagai ganti dari Islam, yang dimana Islam adalah sesuatu yang Allah karuniakan kepada umat manusia. Itu yang diinginkan oleh mereka. Dan yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.